Pancasila yang adalah asas dan simbol negara, lambang keadilan, persatuan, dan asal lahirnya patriotisme yang merupakan semangat juang para warga negara untuk membela dan mencintai tanah airnya. Dasar yang sudah ada sejak dulu disusun oleh para pejuang demi membangun semangat juang yang berlandaskan atasnya, serta membangkitkan kesadaran kolektif rakyat untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negaranya. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, Pancasila ditinggalkan oleh banyak orang demi mengejar kepentingan dan kesenangan pribadi mereka. Penindasan, diskriminasi, bahkan ketidakadilan sering kali muncul, membuat Pancasila seolah tak ada artinya. Lantas, apakah Pancasila masih hidup? Hai Ayah, selamat siang, aku pulang. Halo anakku, selamat siang. Bagaimana sekolahnya hari ini? Seru ya. Aku suka pelajaran hari ini. Tapi aku masih mendapat perlakuan yang kurang mengenakan, seperti diskriminasi karena perbedaan yang aku bawa. Tidak usah terlalu dipikirkan. Mereka hanya belum terbiasa dengan perbedaan yang ada. Mungkin mereka belum pernah menemui ini sebelumnya. Tenang saja, mereka akan terbiasa nantinya. Baik Ayah. Oh iya, kamu bilang kamu suka pelajaran hari ini. Memangnya kamu belajar apa hari ini? Hari ini aku belajar tentang Pancasila. Apa maknanya, asal terbentuknya, dan bagaimana penerapannya. Sepertinya itu seru untuk dibahas. Kalau begitu, pergilah dulu masuk ke dalam, taruh tasmu, lalu bawakan Ayah secangkir kopi. Dan mari kita membahasnya. Baik Ayah. Ini Ayah. Terima kasih anakku. Jadi, apa yang kamu ingin tanyakan tentang Pancasila? Menurut Ayah, apa itu Pancasila? Tidak. Bagi Ayah, Pancasila itu bagaikan jantung dari negara ini. Sebuah simbol yang memiliki banyak sekali makna, mulai dari
nilai agama, keadilan, persatuan, kemanusiaan, rasa saling menghargai, kerjasama, dan bahkan itu juga yang menjadi acuan setiap warga negara ini dalam berinteraksi satu dengan yang lain, terkhusus menjadi acuan hidup ayah pribadi. Lalu berbicara soal nilai agama dan rasa saling menghargai serta kemanusiaan, mengapa masih banyak terjadi diskriminasi? Bahkan kita pun mengalami hal itu. Hidup sebagai kaum minoritas di lingkungan mayoritas yang memiliki satu agama dan budaya, kita sering dibedakan, bahkan mendapat hinaan. Apakah Pancasila mengajarkan semua itu? BE kananya anakku. Pancasila sejak awal dibentuk menanamkan pengajaran untuk saling menghargai apa yang menjadi pilihan orang lain. Penindasan, diskriminasi, dan semua yang kamu katakan tadi tidak diajarkan dalam Pancasila. Hal itu tertuang dalam sila kedua dan sila ketiga. Kamu mempelajari itu kan? Lalu, mengapa masih terjadi diskriminasi? Itu terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau membuka dan mengubah mindset atau pola pikir mereka. Orang yang tahu apa arti dan makna Pancasila dan punya pikiran yang terbuka pasti tidak akan berlaku demikian. Ya. Kemudian ayah berbicara soal keadilan, mengapa banyak sekali orang yang punya predikat tinggi dan posisi penting di negara ini justru mengkhianati kita dan negara ini, serta menutup mata dan telinga mereka seolah suara kita berasal dari jurang dalam yang tidak terdengar. Pintar sekali kamu dalam menyusun bahasa. Tapi soal itu terkadang ayah pun tidak mengerti mengapa mereka berlaku demikian. Padahal mereka telah disumpah demi nama Tuhan untuk pekerjaannya. Perjuangan para leluhur untuk mensejahterakan negara ini seolah tak ada artinya. Maka dari itu, tugas kita jangan pernah berhenti bersuara untuk keadilan, serta terus doakan mereka agar hikmat daripada Tuhan terus menjadi milik mereka. Ya, demi terwujudnya sila keempat dan kelima kan ayah? Nah, pintar sekali. Baik ayah, terima kasih untuk kelas sore ini. Sama-sama anakku, ingatlah terus setiap makna dari Pancasila. Junjunglah terus itu dalam kehidupanmu. Bawalah terus nilai ketuhanan, bersatu, hargai, dan hormati dalam perbedaan yang ada di negara ini. Karena kamulah generasi penerus bangsa yang menjadi harapan untuk menerapkan Pancasila itu di masa depan.
Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena kamulah yang akan menerapkan Pancasila itu di masa yang akan datang, agar itu tidak mati, melainkan tetap ada. Di guru dago-dago, nah kami balik tahu madago. Baik ayah, akan ku ingat itu. Marilah terus suarakan keadilan. Jangan teduh dalam diam. Junjunglah terus itu dalam kehidupanmu setiap hari, agar Pancasila itu tidak mati, melainkan hidup di setiap hati rakyat Indonesia. Terima kasih.